teks anekdot Sasak yang berjudul Ama Abu. Ada seorang pengangguran bernama Ama Abu. Pekerjaannya tidak menentu. Waktunya lebih banyak digunakan untuk main kasipan menjiwa. Istrinya Ina Abu sangat kecewa dengan sikap suaminya yang tidak peduli terhadap kehidupan yang serba kekurangan. Pada suatu hari, Ina Abu memaksa suaminya untuk mencari uang yang banyak. Kalau tidak, maka dia akan diceraikan oleh istrinya. Mulailah Ama Abu berpikir bagaimana caranya ia mencari uang banyak. Ia lalu pergi ke kebun memetik janur daun kelapa. Ama Abu menciptakan sebuah karya, yaitu membuat topi berbentuk seperti topi prajurit perang. Setelah topi itu jadi, ia memasang gerenceng pancing. Topi itu kelihatan unik dan lucu. Jika dipakai lalu kepala digeleng-geleng, wow, terdengar bunyi gemerincing. Ama Abu pergi ke pasar. Di pasar ia masuk ke warung, lalu ia menyerahkan sejumlah uang kepada pedagang warung sembari berkata, "Aku akan makan sekarang, tapi ini uang aku serahkan untuk makan nanti. Besok ketika aku datang ke sini lalu membunyikan topiku ini, cepat-cepat panggil aku dan berikan aku makan. Kalau ada temanku yang ikut, jangan tanya bayaran. Kan sudah aku bayar lunas," katanya. Pedagang warung mengangguk saja. Ama Abu tidak berhenti sampai di situ. Ia pergi ke pedagang rokok, pedagang bakso, pedagang warung, pedagang es campur, dan pedagang serabi. Ama Abu memperlakukan semua pedagang yang dikunjunginya sama dengan pedagang warung. Ia memberikan sejumlah uang dengan harapan ketika ia datang kemudian nanti tidak dimintai bayaran, seakan-akan gratis. Pada hari berikutnya, Ama Abu menemui seorang pedagang sapi yang memiliki banyak uang hasil dari penjualan sapinya. Ama Abu berkata, "Hai saudagar kaya, maukah kau membeli topi ajaibku ini?" Lalu saudagar sapi itu berkata, "Topi apa itu? Kelihatannya lucu sekali." Lalu Ama Abu berkata, "Sebentar teman, jangan dihina dulu topiku ini. Ini sangat sakti. Kalau kita pergi ke pasar, kita bisa makan gratis. Dan apapun yang kita mau pasti gratis. Kan sama artinya mempunyai uang berjuta-juta." Lalu saudagar sapi berkata, "Ah, mana mungkin. Kau mengigau saja, Ama Abu. Kalau kau tidak percaya, ayo kita sama-sama buktikan," kata Ama Abu. Maka keduanya berangkat ke pasar. Mula-mula yang dikunjungi mereka adalah pedagang warung. Di depan warung, Ama Abu menggoyang-goyang kepalanya dengan keras. Terdengarlah suara gengseng gemerengseng. Ramai sekali kedengarannya. Maka pedagang warung cepat-cepat memanggil, menyilahkan duduk. Tak lama kemudian nasi campur pun datang tersuguhkan sebanyak 2 piring. Selesai makan, langsung Ama Abu mengajak saudagar sapi untuk pergi tanpa dimintai bayaran sepeser pun oleh pedagang warung. Selepas dari pedagang warung, mereka pergi ke pedagang rokok, pedagang bakso, pedagang es campur, dan pedagang serabi. Perbuatan Ama Abu dengan songok saktinya sama terhadap semua pedagang. Anehnya, tak ada seorang pun pedagang memintai ia bayaran. Pedagang sapi mulai terkecoh. Ia menawar topi dengan harga 1 juta. Ama Abu berpura-pura jual mahal. Dan akhirnya deal dengan ucapan perjanjian tidak boleh dibatalkan. Si pedagang sapi pun menyetujui. Ama Abu menerima uang 1 juta rupiah dan langsung pulang menemui istrinya. Esok hari pedagang sapi ke pasar Pasbage. Di depan warung nasi, ia menggoyang-goyangkan kepalanya dan membunyikan topi saktinya. Terdengarlah bunyi gemerincing itu dan mengganggu pelanggan lainnya yang kebetulan ramai di warung itu. Pedagang warung marah dan mengusir pedagang sapi. "Hai, pergi sana orang gila.
di sini bukan tempatmu," kata pedagang warung. Nyaris saja pedagang sapi disiram pakai air panas. Ia pun cepat-cepat lari, berpindah-pindah haluan ke pedagang serabi karena perutnya sudah lapar. Ketika pedagang serabi mendengarkan keributan bunyi gemerengseng topi itu, pedagang serabi memberikan ia serabi tanpa kelapa dan gula, karena dia dikira pengemis. Demikian pula ke semua pedagang yang ia kunjungi, selalu dikatakan gila atau miring. Akhirnya keringatnya berpeluh. Ia pulang membawa kekecewaan, duduk berampet-ampet di bawah pohon belimbing. Ia tertidur pulas menahan lapar perutnya. Modal sapi yang ia miliki sudah habis dan tidak berani pulang menemui istrinya. Sementara Amang Abu pergi berfoya-foya dan bershopping bersama istrinya di Pawak Motor. Sekian cerita dari Amang Abu.